Siapkan ya, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, masih semangat? Mana semangatmu? Nah, sebelum pelajaran dimulai, ibu terlebih dahulu mengabsen kalian ya. Abdi Zikrillah, Hadir, Bu. Al-Khairil Azam, Hadir, Bu. Azizah Alfia Nurida, Dafa Sabrian, Bella Nur Safitri, Dafa Nur Afandi, Hadir, Bu. Rafki, Hadir. Rifando, Hadir, Bu. Rufi Al-Gibran, Hadir, Bu. Septiana, Suhendro, Hadir, Bu. Safira, Tegar Abdianto, Hadir, Bu. Tira, Bu. Henus, Hadir, Bu. Zalfa Nakia. Nah, untuk hari ini ada satu orang teman kalian yang tidak hadir, yaitu Firdan karena sakit. Mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Amin. Baiklah, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Ibu akan mengajarkan materi yaitu gaya di sekitar kita. Di sini ada dua topik, yaitu topik A, pengaruh gaya terhadap benda. Topik B, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Nah, nanti Ibu menayangkan sebuah video pembelajaran tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini. Nanti anak-anak Ibu nonton video ya. Nah, nonton videonya harus semangat, harus diperhatikan, dicatat materi yang ada dalam
video tadinya. Dan setelah melihat tayang video tersebut, anak ibu semuanya bisa memahami ragam gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Dan topik A-nya yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Topik B-nya apa, anak-anak? Gaya otot dan gaya. Supaya lebih semangat belajarnya, ayo kita nyanyi bersama pelajar Pancasila. Sambil tepuk tangan ya anak-anak ya. Dah. 1, 2, 3. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berkebudayaan mandiri, kreatif dan menatap kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Oke, makasih. Masih semangat? Mana semangatmu? Bagus. Nanti setelah melihat tayang video, anak-anak ibu semuanya bisa menjawab pertanyaan. Nanti disimak ya videonya ya. Nanti ibu akan memberikan beberapa buah pertanyaan tentang pengaruh gaya dalam kehidupan serta apa contohnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu anak ibu bisa menjawab soal-soal pada LKPD dengan benar. LKPD itu lembaran kerja peserta didik. Nah, nanti ada lembaran ibu bagikan, nanti ada 2, nanti setelah ibu bagikan baru ibu pandu cara mengisinya. Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya, kita akan menyaksikan tayangan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran IPA kelas 4, hari ini kita belajar tentang bab 3, gaya di sekitar kita. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi ragam gaya dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mari anak-anak kita simak video pembelajaran kali ini bersama-sama. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu apa itu gaya otot dan gaya gesek. Jadi hari ini kita mempelajari 2 gaya anak-anak, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Nah, sebelum kita belajar tentang 2 gaya tersebut, nah sekarang kita lihat pengertiannya dari gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Jadi, apabila kita mendorong atau menarik sebuah benda, maka kita sudah melakukan gaya pada benda tersebut. Jadi saya ulangi lagi ya anak-anak, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Nah, sekarang pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengaruh gaya menggerakkan benda diam. Nah, contohnya apa ya? Menggerakkan benda diam. Nah, misalnya gambar apa itu anak-anak? Iya, menendang bola.
Bola apabila tidak kita tendang, maka bola tersebut diam. Setelah kita berikan gaya tendang, maka bola tersebut akan bergerak. Jadi, gaya menggerakkan benda yang sehingga oleh kiper, bola tersebut ditangkap. Nah, pada waktu ditangkap, bola itu akan diam, berada di tangannya. Jadi, pengaruh gaya itu membuat benda bergerak menjadi diam. Contoh yang kedua, nah itu ada gambar apa anak-anak? Itu gambar pengendara motor sedang mengerem motornya. Nah, motor pada waktu melaju tiba-tiba akan berhenti. Nah, berhentinya motor tersebut karena pengendara sedang menekan remnya. Dari motor yang bergerak, kita tekan rem motor, maka motor tersebut akan menjadi diam. Pengaruh gaya berikutnya mengubah arah gerak benda. Contohnya apa? Nah, di situ ada pemain kasti. Pemain kasti akan memukul bolanya disesuaikan dengan arah pandangan matanya. Jadi, gaya tersebut mengubah arah gerak benda. Contoh yang kedua, nah di situ ada pemain bola yang akan menendang bola untuk dimasukkan ke dalam gawang. Otomatis pemain bola tersebut akan mengarahkan bola tersebut ke gawang, akan mencetak gol. Jadi pengaruh gaya itu mengubah arah gerak benda. Contoh yang keempat, pengaruh gaya mengubah bentuk benda. Contohnya, nah itu sedang meremas botol. Apabila botol kita remas, maka botol tersebut akan berubah bentuk karena sudah diberi gaya tekan ya, atau gaya meremas dari tangan. Semula botolnya bagus, setelah diberi gaya dengan diremas, maka botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh berikutnya, nah itu adalah plastisin. Plastisin apabila kita berikan gaya, maka plastisin tersebut akan merubah bentuknya sesuai dengan keinginan pembuat plastisin mau dijadikan apa. Jadi pengaruh gaya yang terakhir yaitu mengubah bentuk benda. Sudah paham ya anak-anak tentang pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari? Langsung saja saya lanjutkan. Gaya otot. Hari ini kita akan mempelajari dua gaya. Gaya otot dan gaya gesek. Kita mulai dari gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan. Jadi gaya otot itu memerlukan tenaga atau memerlukan energi karena gaya otot dikeluarkan dari manusia atau hewan. Contohnya apa saja gaya otot? Yang pertama, pada waktu kita olahraga, contohnya push up,
Nah, maka kita menggunakan gaya otot tangan. Berikutnya lagi, pada saat kita mengangkat benda, nah, maka kita menggunakan gaya otot. Contoh berikutnya, pada waktu kita mendorong dan menarik benda, maka kita membutuhkan gaya otot. Nah, di situ ada gambar kegiatan membajak sapi. Nah, di situ membutuhkan gaya otot dari hewan sapi untuk membajak sawah. Contoh berikutnya, mendorong mobil yang macet juga menggunakan gaya otot yang berasal dari manusia. Contoh yang terakhir yaitu kuda menarik gerobak. Nah, kuda ini menggunakan gaya ototnya untuk bisa menarik gerobak sehingga gerobaknya bisa berjalan. Nah, itu adalah contoh dari gaya otot. Nah, sekarang yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi maksudnya dari gaya gesek itu, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Nah, jadi apabila ada dua benda yang saling bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Contohnya gini anak-anak, coba sekarang telapak tangan kalian dekatkan. Nah, setelah didekatkan kedua telapak tangan kalian gesek-gesekkan. Nah, maka akan terasa hangat. Nah, karena pergesekan dua telapak tangan ini, maka terjadi gaya gesek. Contoh berikutnya yaitu anak sedang bermain sepatu roda. Nah, di situ roda sepatunya bergesekan dengan lantai, jadi akan menimbulkan gaya gesek. Contoh berikutnya, pada saat kita mendorong meja, maka terjadi gaya gesek antara kaki meja dengan lantai. Contoh yang ketiga, nah, kita pada waktu mendorong benda pada bidang miring, nah, itu merupakan contoh juga pada gaya gesek. Jadi gaya gesek itu gaya yang kedua benda saling bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Apabila kedua benda tersebut tidak bergesekan, maka benda itu akan diam, ya, tidak bergerak, sehingga tidak terjadi gaya gesek. Dari sini paham anak-anak? Paham ya? Saya lanjutkan lagi. Nah, apa saja yang mempengaruhi gaya gesek? Nah, perhatikan ya, gaya gesek ini dipengaruhi oleh A, kasar atau licinnya permukaan. Maksudnya, apabila sebuah benda kita gerakkan pada permukaan yang kasar, maka benda tersebut akan lambat bergeraknya. Nanti kalian coba di rumah, kalau kalian memiliki benda bola, kalian gelindingkan
bola tersebut ke permukaan yang kasar, misalnya pada tanah, pada rumput, apakah bola tersebut akan bergerak dengan cepat? Saya akan praktekkan ya nanti. Terus kalian bimbingkan lagi bola tersebut pada lantai rumah kalian yang licin, yang permukaannya halus, maka benda tersebut akan bergerak dengan cepat. Jadi permukaan yang kasar itu gaya geseknya lebih besar, sehingga bendanya bergeraknya lebih lambat. Nah, di sini ada contoh gambar bidang miring. Di situ ada dua benda, bola dan balok. Nih, terus disusun buku-buku bertumpuk dan ada papan kayu yang dimiringkan. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Benda apa yang bergerak paling cepat? Nah, kira-kira benda apa, anak? Di situ ada balok dan ada bola. Kira-kira yang bergerak paling cepat yaitu bola. Yang B, benda apa yang bergerak paling lambat? Adalah balok. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Nah, apa yang menyebabkan kenapa bola lebih cepat menggelinding daripada balok? Karena bentuk bendanya. Jadi bentuk benda lingkaran pada bidang miring itu lebih mudah bergeraknya, lebih cepat daripada bentuk balok atau bentuk yang lainnya. Paham ya anak-anak? Ya, nah di situ ada anak sedang menendang bola di mana? Di rumput. Nah, cobalah gerakkan bola pada berbagai macam permukaan seperti tanah, lapangan rumput, dan lantai. Jadi sampai nanti mencoba ya anak-anak menggerakkan bola di tanah, di lapangan rumput, atau di lantai. Nah, pertanyaannya, pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Nah, tadi sudah dibahas, kalau permukaannya licin, halus, maka bola tersebut dapat menggelinding lebih cepat. Jadi jawabannya lantai. Yang ke B, pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Nah, tadi pada permukaan yang kasar, tidak halus, yaitu di mana? Di tanah. Karena tanah kan permukaannya kasar, ada pasir, ada batu-batuan, otomatis bola tersebut menggelindingnya lebih lambat daripada di lantai. Kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Perbedaannya apa? Nah, itu permukaan lantai lebih halus daripada permukaan tanah. Jadi dapat kita simpulkan ya, permukaan yang halus itu benda dapat menggelinding lebih cepat atau bergerak lebih cepat karena gaya geseknya lebih kecil. Sedangkan permukaan yang kasar, benda itu bergeraknya lebih lambat karena gaya geseknya lebih besar. Nah, semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya geseknya akan semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Jadi luas permukaan itu juga mempengaruhi gaya gesek.
Salah satu cara untuk memperkecil luas permukaan adalah dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil, sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Ini akan memudahkan kita ya apabila kita mau memindahkan almari. Nah, maka almari itu lebih baiknya diberi roda pada bagian bawahnya, sehingga akan mempermudah untuk mendorong almari tersebut ya, sehingga gaya geseknya akan lebih kecil. Nah, sudah paham ya anak-anak tentang apa itu gaya gesek dan gaya otot. Anda bisa melihat gambarnya sekaligus beserta contohnya. Paham kan tentang materi yang ada dalam video tadi? Oke, kalau paham, Ibu akan memberikan pertanyaan. Siapa bisa tunjuk tangan ya? Buktinya anak Ibu bisa memahami materi, harus bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini tentang materi kita, gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Banyak ya, kita semua anak Ibu bisa tunjuk tangan semua. Coba Ibu minta nanti ya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menggerakkan benda bebas. Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menggerakkan benda bebas. Ya, itu pengertian gaya. Kemudian anak-anak Ibu juga harus bisa ya menjawab apa pengaruh gaya terhadap suatu benda. Kaila. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Ya, pengaruh gaya yang pertama adalah gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Misalnya gerak benda yang bagaimana? Benda diam menjadi bergerak dan benda bergerak menjadi diam dan dapat mengubah arah gerak benda. Bagus, tepat sekali jawabannya Nivando. Ya, pengaruh gaya yang kedua adalah gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam, benda diam menjadi bergerak, serta mengubah arah gerak benda. Sekarang aku minta Tira, apalagi pengaruh gaya terhadap suatu benda? Gaya dapat mengubah bentuk benda. Ya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Seperti kemarin disuruh buat plastisin ya, itu adalah salah satu contoh bahwasanya gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Sekarang tadi materinya gaya otot dan gaya gesek. Sekarang apa yang dimaksud dengan gaya otot? Adel. Gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan. Ya, tepat sekali jawabannya. Apa contohnya, Patan? Satu orang push up, Nah. dua orang mendorong mobil yang macet, Ya. ketiga orang mengangkat benda atau barang. Bagus. Tepat sekali jawabannya. Sekarang gaya gesek. Apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Bisa? Abang bisa jawab? Oke, Abang. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Iya, pintar semua. Nah, Ibu jawab ya. Berarti materinya sudah dipahami. Apa contohnya, Rocky? Orang memakai sepatu roda, Ah. orang mendorong meja. Ya, pintar sekali. Ya. Jadi dari pertanyaan yang Ibu lontarkan tadi, semua anak Ibu bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Ya, berarti anak Ibu sudah memahami materi yang sudah kita lihat tadi di tayangan video. Dan setelah ini, ya anak-anak Ibu bisa memanfaatkan gaya tersebut di rumah ya. Misalnya kalau disuruh ibunya dorong lemari nggak kuat sendiri, harus kita kasih roda. Nah, seperti itu dan lain-lain sebagainya harus bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dan Ibu akan membagikan 2 lembar bisa menjawab soal dengan benar dan tepat sehingga mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Oke.
Udah dapat semuanya Bapak Ibu? Oke, kita perhatikan panduan cara mengisi KKBD yang pertama. Ya, pegang semua ya yang ada warnanya biar menarik biar enggak. Materi nama, tulis nama dulu. Nama, nomor absennya berapa? Ya. Kemudian di sini ada perintahnya. Setelah menonton video, tentukan pengaruh gaya dan gerak terhadap kegiatan berikut. Anak Ibu bisa membaca gambar. Ya, ini adalah pengaruh gaya terhadap suatu benda. Ya, bisa? Bisa membaca gambar? Bisa. Tadi dikasih pertanyaan bisa jawab. Contoh dulu. Satu. Gerabah dari tanah liat. Nah, dikasih contoh satu ya. Di sini adalah perubahan gaya, pengaruh gaya terhadap suatu benda. Apa ini jawabannya? Gaya dapat mengubah bentuk benda. Bisa kan? Untuk selanjutnya, ya. Oke? Bisa? Bisa. Untuk LKPD yang kedua, ya, ini asesmen kognitif, ya. Anak Ibu semua, ya, harus menjawab dengan tepat dan benar. Seperti yang Ibu pertanyakan tadi, apa itu gaya? Bisa semua jawab, ya. Karena tadi sudah kita tonton di video, ya. Dan juga tanya jawab sama beberapa orang penyalita. Yang kedua nih. Nah, kalian baca 1 sampai 5 ditulis di sini. Di sini paham? Paham. Dah, selamat bekerja. Urutannya ke samping ya, anak ya. Urutannya ke samping. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Oke, anak ibu semuanya, ibu rasa waktunya sudah cukup. Kumpulkan satu baris yang ngutip satu orang, yang ngutip satu orang,
Ayo, Bapak Ibu semuanya. Taruh ke depan. Jawaban anak-anak Ibu semuanya. Kira-kira anak Ibu ada kesulitan nggak menjawab pertanyaan? Bagus. Semangat belajarnya hari ini. Bagus. Alhamdulillah anak Ibu sudah menguasai materi yang sudah Ibu ajarkan tadi dan apa yang ditayangkan dalam video tadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini anak Ibu bisa bermanfaat